Di tengah hegemoni persiapan ron ketiga, babak kualifikasi Piala Dunia 2026, para punggawa Garuda telah kembali ke klubnya masing-masing guna mengarungi musim baru. Pemain-pemain seperti J.H. Elkan Bagot, Nathan Choaon, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner mendapatkan sambutan dengan baik. Bahkan beberapa pemain curhat ke media lokal soal pengalamannya membela timnas Indonesia. Salah satunya dari Nathan Choaon. Dalam sebuah wawancara, Nathan memang sempat bercerita soal pengalamannya saat membela timnas Indonesia kepada salah satu media besar Inggris. Bahkan dia percaya jika timnas bakal menjadi tim kejutan di ron ketiga nanti. Dalam beberapa bulan terakhir, harus diakui kalau Coach Shin benar-benar mampu bekerja luar biasa sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya, entah itu di level senior ataupun U23, pelatih 53 tahun itu sukses membuat nama Indonesia melambung. Gimana enggak? Secara beruntun Indonesia mampu mencatatkan sejarah demi sejarah yang bahkan selama ini nggak pernah dibayangkan oleh publik tanah air itu sendiri. Push ranking FIFA, lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dengan status tim termuda, lolos semifinal Piala Asia U23 sebagai tim debutan, yang mana dalam perjalanannya juga menyingkirkan Korea Selatan lewat cara yang dramatis. Dan terakhir, mampu lolos ke ron ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci satu tempat di Piala Asia 2027. Jelas prestasi semacam itu adalah hal yang luar biasa bagi seorang pelatih ketika menangani timnas Indonesia yang kita tahu sebelum Coach Shin masuk, walah gak tahu deh harus gimana. Sebuah prestasi yang kemudian berimpak kepada para punggawa timnas yang berkarir di Eropa. Mereka kini mulai diperhitungkan, bahkan tak sedikit dari mereka mendapatkan sambutan dengan baik oleh rekan-rekannya di lapangan. Seperti yang ditujukan baru-baru ini saat Nathan Choaon yang disambut dengan hangat oleh pihak Swansea, J.H. bersama Venezia, hingga Elkan Bagot bersama Ipswich Town. Mereka tampak sangat senang jadi bagian penting dari generasi emas timnas Indonesia, terutama ya tadi membawa Indonesia lolos ke ron ketiga untuk pertama kalinya dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia, sesuatu yang akhirnya memantik beragam asumsi dan keyakinan jika bukan tak mungkin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia dan mencetak sejarah baru. Lebih lanjut, kegilaan itu benar-benar tergambar nyata tatkala banyak media yang menyambut Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di kancah sepak bola Asia. Nathan Chow bangga dengan fans Indonesia. Ya, melihat segala sikon, tentu saja Nathan sekali lagi bertekad akan bekerja keras demi mendapatkan tempat di tim utama. Akan tetapi, belum apa-apa pihak Swansea udah dibuat kaget duluan gara-gara Nathan. Tentu kita ingat postingan klub di Instagram yang memperlihatkan foto Nathan sedang berlatih. Ya, tak butuh waktu lama, postingan itu langsung mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia, yang mana itu menjadi jumlah like dan komen terbanyak yang pernah didapat Swansea. Gak cuma itu, kenaikan followers tim pun juga meningkat pesat. Intinya, kalau udah nyangkut soal fanatisme, khususnya di media sosial, walah netizen Indonesia adalah rajanya. Nah, menanggapi hal tersebut, Nathan pada akhirnya mengungkapkan semuanya soal apa yang sebenarnya terjadi, di mana dirinya kemudian menceritakan soal pengalamannya ke salah satu media asal Inggris, BBC. Ya,
Bagi Nathan, fans Indonesia adalah fans luar biasa dan nyata adanya. Ia pun mengungkapkan jika dirinya sudah tidak heran bila terus mendapatkan dukungan saat sudah kembali ke klub Swansea City. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa lihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja, yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan. Menurut saya, kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan. Justin Hubner, Indonesia punya pelatih berkualitas. Ya, terlepas dari apapun, emang harus diakui kalau segala hal yang telah Coach Shin lakukan untuk timnas Indonesia sangat-sangat luar biasa. Bahkan menurut Justin Hubner dalam interviewnya di kanal YouTube Prestige Production, Coach Shin merupakan pelatih yang sangat pintar dan sangat memahami segala hal-hal detail tentang kapasitas pemainnya. Saya punya pengalaman yang baik dengan Coach Shin Taeyong sejauh ini. Menurut saya, dia sangat pintar, jadi saya menyukainya. Dia tahu betul apa yang kami bisa dan apa yang kami tidak bisa lakukan. Menurut saya, tidak banyak pelatih yang nyaman bermain dengan tim muda, tapi dia melakukannya dengan baik, ucap pemain Cerezo Osaka tersebut. Tom Haye senang melihat sepak bola Indonesia berkembang. Perubahan filosofi jadi langkah tepat membawa sepak bola Indonesia berkembang. Dengan mengandalkan bola pendek, maka lebih mudah dalam membangun serangan. Mungkin bermula dari filosofi, jika pikiran kita dibentuk dari bermain operan jauh, kita tidak akan bisa membangun serangan, ungkap Tom Haye. Perubahan gaya bermain Coach Shin lebih mudah diterima pemain saat ini dan membuat mereka lebih mudah beradaptasi. Selain itu, permainan skuad Garuda semakin membaik dan siap menghadapi lawan yang lebih kuat. J. Itzas, kami percaya Indonesia bisa ke Piala Dunia. Bek timnas Indonesia J. Itzas menegaskan saat ini Indonesia sedang berupaya untuk menjadi negara sepak bola yang disegani di pentas dunia. Hal itu dituturkan bek Venezia FC itu saat diwawancarai oleh FIFA. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini menjadi salah satu sorotan di Asia. Itu tidak terlepas dari performa yang ditampilkan pada Piala Asia 2023 dengan untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar. Kemudian di Piala Asia U23 2024 berhasil menembus babak semifinal untuk pertama kali dan nyaris lolos ke Olimpiade 2024. Lalu timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu yang memantik FIFA ingin mengulik lebih lanjut mengenai potensi dari sepak bola tanah air yang diprediksi bisa terus memberikan kejutan dalam kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Ditambah kenaikan peringkat di FIFA hingga posisi ke-134 per 20 Juni 2024. Itu adalah sesuatu yang kami coba lakukan. Kami bekerja untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkan setiap hari, setiap tahun. Saya pikir itu juga sesuatu yang coba dilakukan oleh pengurus, direktur, dan presiden. Dengan begitu kami terus berusaha untuk meningkatkan, membuat sejarah dan membawa sukacita bagi rakyat, dan memastikan bahwa Indonesia adalah negara sepak bola yang dihormati, ungkap J. Itzas dikutip dari laman resmi FIFA. Dan sekali lagi, kita doakan saja yang terbaik bagi para punggawa timnas Indonesia.
Dengan banyaknya pemain yang berkarir di Eropa, semoga timnas bisa bersaing di kancah internasional. Syukur-syukur bisa bawa timnas lolos ke Piala Dunia 2024. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.